Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan banyak rahmat sehingga kita semuanya masih bisa berkumpul meskipun lewat grup kon ngaji. Mudah-mudahan rutinitas kita yaitu ngaji meskipun belum bisa istiqomah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari semuanya mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masih di bab 17 yaitu tentang sedekah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang berbunyi as-sadaqatu tadfa'u tatasuk. Sedekah itu dapat mencegah mati jelek. Mati jelek itu yang sering kita dengar dengan istilah su'ul khotimah. Artinya apa? Artinya salah satu cara untuk mencegah agar kita tidak mati su'ul khotimah, caranya adalah sedekah. Sedekah itu pun sangat luas, bapak-bapak, ibu-ibu. Sedekah itu sangat luas. Jadi sedekah itu tidak sempit. Artinya apa? Sedekah itu bukan hanya dengan harta ataupun benda. Kalau seandainya kalian meyakini bahwasanya sedekah hanya dengan harta dan benda, maka ngajinya kurang lama. Hati ada kisah. Jadi pagi ini saya mau bercerita. Cerita ini diambil dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati ada sahabat Rasul itu bernama Abi Dzar. Abi Dzar ini pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Bertemu dengan para sahabatnya, lalu para sahabat tersebut itu bertanya kepada Rasulullah. Kata sahabat gini, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa tasaddaquna bi fuzuli amwalihim. Hai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak sekali. Mereka sholat sebagaimana kita atau kami sholat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka juga bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami, kata sahabat, tidak punya apa-apa Rasulullah. Bagaimana ini? Terus apa jawab Rasulullah? Qala Rasul sabda Rasul gini, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaquna.
Kata Rasul, bukankah Allah itu telah membuatkan banyak jalan untuk kalian melakukan sedekah, kata Rasul. Terus membuat penasaran. Sahabat Rasul penasaran, apalah yang dikatakan Rasul. Kemudian dijelaskan Rasulullah, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innalakum bikulli tasbihatin sodakotan, wa kullu takbiratin sodakotan, wa kullu tahmidatin sodakotan, wa kullu tahlilatin sodakotan, wa amri bil ma'rufi sodakotan, wa nahyi anil munkar sodakotan, wa fi bud'i ahadikum sodakotan. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, sesungguhnya pada setiap tasbih kalian, walaupun hanya satu kali tasbih, maka itu terhitung sebagai sedekah. Tiap takbir juga sedekah, Allahu Akbar. Tiap tahmid juga sedekah, alhamdulillah. Tiap tahlil itu dari kata hailala yuhaililu tahlilan atau tahlilatan. Nah, itu tahlil. Apa tahlil itu? Tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu pun juga ada caranya. Jadi la ilaha illallah itu ada gerakannya. Gerakannya gimana? Gerakannya itu ada titik masing-masing. Titik pertama ketika mengucap la itu mulai dari vitalitas, kemudian ditarik di otak, la, kemudian digeser ke sebelah kanan, ilaha, kemudian ditarik ke bawah sampai ke hati, illallah. Hati bentuknya seperti huruf lam alif, la ilaha illallah. Nah, ngaten niku. Mengucapkan la ilaha illallah itu juga termasuk sedekah. Mengajak orang untuk berbuat baik juga sedekah. Melarang orang untuk tidak berbuat kemungkaran juga termasuk sedekah. Bahkan pada kemaluan kita masing-masing itu juga termasuk sedekah. Artinya menjaga kemaluan masing-masing juga termasuk sedekah. Naudzubillah kalau seandainya ada umat muslim itu sampai berhubungan melakukan perbuatan zina. Naudzubillah min zalik. Jadi artinya apa? Artinya semua ibadah, semua amal kebaikan yang kita lakukan itu menjadi pintu-pintu sedekah bagi kita semuanya. Bahkan berzikir satu kali pun itu juga sudah terhitung sebagai sedekah. Misal kita melihat langit yang begitu megahnya, bisa berdiri tegak tanpa tiang, lalu spontas mulut kita mengucapkan Masya Allah. Terus ketika kita melihat istri-istri tetangga misalnya, yang begitu cantik, yang begitu bahenol, yang begitu mempesona misalnya, kira-kira apa yang kita ucapkan? Mengucap alhamdulillah atau mengucap istighfar? Nah, ini kan. Nah itu. Jadi harus bisa menempatkan sesuatu yang pas. Terus ketika kita mendengar atau melihat sesuatu hal yang buruk, lalu kita spontanitas mengucapkan subhanallah. Terus ketika kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki yang besar maupun rezeki yang kecil, lalu spontanitas lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya dalam zikir sholat itu kan ada
kata-kata alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Jadi segala sesuatu ucapkanlah alhamdulillah. Artinya apa? Baik itu buruk, baik itu perbuatan baik, maka tetap mengucapkan alhamdulillah. Bahkan mendengar mendengar orang meninggal atau keluarga kita meninggal, itu mengucapkan alhamdulillah seharusnya. Tapi umumnya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok tadi mengucapkan alhamdulillah berarti bersyukur. Seharusnya bersyukur. Tapi bersyukurnya di dalam hati. Karena alhamdulillah orang meninggal itu hakikatnya dia itu sudah siap untuk menuju atau pulang ke rumah asalnya. Rumah asalnya mana? Ya surga. Karena kejadian manusia, terciptanya manusia, awal mulanya itu diciptakan Allah sono di surga. Jadi tempat manusia atau habitat asal manusia ya awalnya di surga. Kalau seandainya awal atau desa awalnya itu negeri asalnya di surga, ya berarti kita harus balik lagi ke surga. Kalau nggak sampai surga ya berarti kita itu ya tersesat, ya nggak tersesat. Jangan sampai tersesat. Mudah-mudahan semua grup ini besok kelak dia kiamah bisa ngumpul bareng, ngopi bareng di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ketika melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita mengucapkan Allahu Akbar dan seterusnya, zikir-zikir yang lain kan banyak. Nah, artinya apa? Artinya yang menjadi pertanyaan saat ini adalah sejauh mana dan seberapa banyak kita melantunkan, kita membasahi bibir kita masing-masing dengan ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pertanyaannya. Jika kita jarang melakukan zikir, maka mulai saat ini ayo kita bareng-bareng perbanyak zikir mulai dari sekarang detik ini. Wazkurullah zikran katsira. Berzikirlah, mengingatlah sebanyak-banyaknya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada zikir setelah sholat. Ulama-ulama Nahdiyah terutama itu kan selalu ngajarkan kepada masyarakatnya, kalau usai sholat maktubah ini sholat fardu 5 waktu itu, kalau berjamaah pasti diajari untuk zikir dulu. Jadi kita jangan sampai kalau mengaku sebagai kaum Nahdiyah, mengaku-ngaku NU, tapi habis sholat fardu bukannya zikir dulu malah kabur. Lah itu ya berarti bukan kaum Nahdiyah, ya kan? Bangun tidur ada doanya, masuk waktu pagi ada doanya, masuk waktu petang ada doanya, masuk malam kalau udah ngantuk juga ada doanya. Jadi nggak langsung bleksek terkapar langsung ngorok. Lah apa ya, manusia model apalah kayak gitu ya. Nah, bahkan setiap apapun kebajikan yang kita kerjakan semuanya ada doanya. Jadi masing-masing ada doanya. Kalau nggak hafal bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah selesai baru mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam. Al-Fatihah.